Salam semua, kembali lagi bersama saya, Pelaku Zaman. Baiklah, saya awali dengan sebuah ucapan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk berkomentar, memberikan sebuah penilaian atau membagikan sebuah pengetahuan di dalam konten yang lalu. Terima kasih untuk setiap orang yang mendengar, mengetahui, dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Alam mempunyai keinginan, alam mempunyai sebuah pesan melewati angin-angin kehidupan. Apa itu pesannya? Apa itu keinginan? Keinginan alam adalah sebuah kesadaran. Kesadaran tentang hal apa? Kesadaran tentang bertuhan. Karena sekarang sudah sangat sedikit mereka-mereka yang mempertahankan, yang bisa memegang sebuah kesadaran bertuhan. Sehingga wajar jika alam selalu mengingatkan manusianya dari setiap bencana, musibah. Selalu berulang kali kita diingatkan dengan bencana, dengan musibah, dengan kejadian-kejadian di luar nalar. Itu semua kepedulian alam terhadap manusia agar kembali pada sebuah kesadaran bertuhan. Ketika seorang manusia bisa mempertahankan kesadaran tentang ketuhanan, tentang sebuah keyakinan, maka alam semesta ini akan sangat senang, dan mereka akan mendukung dari berbagai sisi kehidupan. Mereka akan selalu mensupport seorang hamba yang menyadari kehidupannya dengan setiap aluran napas, sangat menyadari bahwa dia bertuhan. Dia mempunyai keyakinan pada Tuhan yang sangat kuasa atas segala sesuatu. Untuk kesadaran bertuhan, saya tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena ini sangat berhubungan dengan sebuah pengetahuan yang harus ada sandaran keilmuan, yaitu sanad pada seorang guru. Jadi untuk kita semua yang sudah mempunyai seorang guru tentang sebuah pengetahuan bertuhan, silahkan diperdalam, silahkan dikuatkan, dan jangan dilepaskan, karena itu satu di antara banyaknya keinginan alam yang paling didahulukan untuk bisa nantinya bersama alam di kehidupan zaman yang baru.
Yang kedua, kehidupan bersama. Kehidupan bersama ini sangat penting agar tidak ada sebuah penilaian, agar tidak ada sebuah prasangka. Maka kehidupan bersama itu harus sangat disadari. Yang pertama, kehidupan bersama kita di alam nyata. Kita di alam nyata itu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan prasangka. Terkadang kita tidak menyadari bahwa prasangka itu sangat berakibat. Entah itu baik dan buruk, kehidupan kita selanjutnya itu berawal dari sebuah prasangka pikiran. Maka dari itu, kita semua ini mempunyai peranan masing-masing. Kita semuanya ini sudah tertulis skenario oleh Sang Pencipta untuk kita jalani masing-masing. Baik buruknya sebuah kehidupan di dalam sebuah penilaian itu murni hak prerogatif Tuhan. Makanya kesadaran bertuhan itu memang harus benar-benar diutamakan dari semua kesadaran. Jadi dalam kehidupan nyata kita harus belajar untuk tidak menilai dan hanya cukup untuk mengetahui tanpa adanya sebuah penilaian setelah kita tahu. Itu dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang manusia. Dalam sebuah kehidupan bersama ada yang namanya gaib, makhluk halus, iblis, siluman, malaikat, jin, dan berbagai eksistensi yang ada di alam gaib yang tidak kasat mata. Untuk mereka sangat terzalimi oleh orang-orang yang hidup di dunia nyata, utamanya manusia, kayak seperti iblis, siluman, jin. Mereka sangat terzalimi. Kenapa? Karena kita sebagai manusia selalu menyandarkan sesuatu keburukan pada mereka, menyandarkan sebuah pengetahuan yang tidak kita senangi pada mereka, yang tidak kita ketahui, namun kita prasangka dengan hal-hal yang gaib. Kalau tidak jin, iblis. Kalau tidak iblis, siluman. Sangat lucu memang kehidupan, ya itulah isinya kehidupan, sangat lucu memang. Tapi ya jangan terlalu. Makanya itu kesadaran hidup bersama itu harus dimunculkan, karena mereka juga punya peranan, mereka juga punya sebuah perintah dari penata kehidupan. Jadi tidak ada sebuah penilaian tentang bangsa-bangsa gaib yang tidak kasat mata. Kemudian kesadaran tentang sebuah kepedulian terhadap alam nyata saja, karena alam gaib kita belum mampu. Tapi jangan mencemooh, artinya jangan menggunjing, jangan menghinakan orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap hal-hal yang gaib. Untuk kita, gambarannya adalah kehidupan nyata. Kita melihat sebuah pemandangan yang dihadirkan oleh Tuhan, seperti binatang yang sakit, binatang yang kelaparan, binatang yang
tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan pertolongan orang lain. Apakah akan muncul sebuah kepedulian di dalam diri kita? Silakan ditanyakan kepada diri sendiri, diri masing-masing. Karena sejatinya seorang manusia adalah mereka yang mempunyai kepedulian terhadap alam semesta. Jangankan untuk bisa peduli kepada manusia yang bisa berbuat salah, yang bisa terkadang menyakiti kita dengan ucapan, dengan perlakuan mereka. Kepada binatang sekalipun, kepada kucing, entah itu kepada anjing, entah kepada babi sekalipun, kita sangat sulit untuk menempatkan kepedulian terhadap mereka. Padahal kehidupan kita bersama dengan mereka di dunia nyata. Mereka tidak pernah zalim terhadap kita, tidak pernah mengata-ngatakan kita. Mereka hanya membutuhkan sebuah bantuan dari yang namanya khalifah, pemimpin di muka bumi. Apakah pernah terpikirkan hal seperti itu? Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kasih sayang. Kita telah dikasih semua anugerah, kita telah dikasih semua nikmat, semua rahmat. Makanya ada kalimat ketika kita diberi, maka kita harus berterima kasih. Yang artinya ketika setelah menerima, kita harus bisa mengasih kembali kepada orang yang membutuhkan. Entah itu dari sebuah materi atau tenaga atau pikiran. Untuk urusan kasih sayang, kita tidak pernah terlepas dari energi kasih sayang di dalam diri kita. Namun puncak kebodohan kita yang sangat terlihat adalah kita selalu memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan sebuah nilai kasih sayang, sehingga terkadang ego, terkadang bisikan-bisikan dari mereka yang memang mempunyai tugas untuk membuat sebuah narasi agar kita selalu berprasangka buruk terhadap makhluk. Semua itu membuat kita tidak bisa mendengarkan hati nurani, yang di sana tempatnya, tahtanya sebuah kerajaan kasih sayang. Silahkan dipikirkan, apakah kita pantas untuk mendapat sebuah keselamatan jika kepedulian kita terhadap alam semesta masih sangat belum bisa diukur belum bisa diukur dengan ukuran apapun, bahkan ukuran atom sekalipun. Kemudian yang terakhir dalam sebuah kesadaran adalah rasa syukur. Ketika kita melakukan hal aktivitas sesuatu dengan menggunakan raga, misalkan kita bisa mengikat sebuah benda yang kita perlukan, apakah kita sudah mensyukuri? Apakah kita sudah mengucapkan terima kasih terhadap tangan yang membantu kita? Karena tangan ini adalah bagian sendiri, dia juga sangat pantas untuk kita ucapkan terima kasih, karena dia adalah alam kecil kita yang harusnya sebelum alam luas, alam besar ini kita ucapkan terima kasih,
kita terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada alam kecil kita yang selalu menemani kita dari bangun tidur sampai kembali tidur. Apakah itu tidak pernah tersadari atau sangat sedikit bisa kita sadari? Silahkan dipikirkan, karena ini hanyalah sebuah gambaran dan untuk yang lebih tahu tentang sebuah nilai kehidupan pada diri adalah kita sendiri. Ini hanyalah sebuah pengingat. Ini hanyalah sebuah pengingat tentang pentingnya sebuah kesadaran. Maka dari itu, memintalah kepada Sang Maha Kesadaran agar kiranya diberi sebuah kesadaran, walaupun hanya setitik, tapi setidaknya itu mewakili keinginan alam pada manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Semoga kita bisa selalu ingat dari setiap nafas yang kita hembuskan itu ada campur tangan Tuhan, sehingga tidak mudah lepas dari sebuah kesadaran. Yang kedua, ini yang sangat ditunggu-tunggu, dan saya harus melalui beberapa tahapan untuk bisa menyampaikan perkara ini, karena ada beberapa hal yang tidak boleh saya sampaikan di dalam sebuah pembahasan tentang pesan beliau, yaitu tentang pesan seorang pemimpin akhir zaman. Pesannya adalah kita diinginkan Tuhan lewat beliau untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Karena itulah pesan ini sangat mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, utamanya di akhir zaman ini. Pesan ini juga meliputi semua energi leluhur. Pesan ini sangat diharapkan semua yang masih mempunyai Tuhan pesan ini sangat diharapkan oleh para leluhur untuk kita yang mendengar, kita yang mengetahui, untuk dilakukan, diwujud nyatakan dalam sebuah perbuatan kehidupan tentang sebuah bakti kepada orang tua. Sejatinya adalah sebuah perwujudan bakti kepada Tuhan
Karena dalam kehidupan nyata kita mempunyai Tuhan yang telah melahirkan kita. Kita mempunyai Tuhan yang telah memelihara kita. Kita mempunyai Tuhan yang telah menjaga kita. Di dalam suku Jawa itu ada kalimat Pangeran Katon, pangeran yang terlihat, pangeran yang nyata, Tuhan yang nyata, Tuhan yang terlihat, yaitu seorang manusia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Itu adalah perwujudan Tuhan yang nyata untuk menata sebuah kehidupan. Maka dari itu, pesan ini sangat beliau inginkan untuk bisa kita laksanakan. Dan para leluhur pun sangat menanti putra-putra wayah, masyarakat-masyarakat yang masih menjalani kehidupan di alam dunia lahir itu bisa melakukan yang namanya bakti kepada orang tua. Bakti ini bermacam-macam bentuk bakti. Bahkan beliau sendiri, pemimpin akhir zaman, sang SP, ketika menyampaikan ini beliau sangat miris. Kenapa? Karena beliau mengetahui sosok beliau yang digadang-gadang menjadi seorang pemimpin yang bisa memakmurkan masyarakat, yang bisa menjadikan dunia ini bagaikan surga. Sosok beliau dielu-elukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, melebihi sanjungan kepada Tuhan, melebihi sanjungan kepada orang tua mereka. Beliau adalah orang yang lembut, tapi ketika beliau berbicara tentang sebuah keyakinan, beliau itu sangat tegas. Beliau sangat tegas sampai orang yang mendengar ucapan beliau itu sampai tidak mampu untuk mengangkat wajah. Karena amarah beliau ketika beliau menjadi sebuah sosok yang membuat masyarakat di luar sana lupa tentang kesadaran bertuhan, lupa tentang sebuah kesadaran mempunyai orang tua yang mewakili Tuhan di alam nyata. Yang itu berarti para manusia sekarang telah menyembah yang namanya SP, telah menyembah yang namanya Sang Kinasti, telah menyembah yang namanya Ratu Adil, telah menyembah yang namanya Imam Mahdi. Bukankah itu sebuah kesyirikan yang nyata kepada Tuhan? Ratu Adil, Imam Mahdi, SP, bocah Angon, Sang Avatar, itu hanyalah sebuah wadah yang di sana ada Tuhan di dalamnya. Bukan berarti itu murni sebuah wadah yang tidak
lepas dari, bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Hanya sebuah wadah yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya beliau, sang SP itu, beliau tidak mau dirindukan. Tidak mau dirindukan. Yang beliau inginkan apa? Masyarakat ini bisa sadar bahwa Tuhan, sadar mempunyai orang tua yang harus dihormati, harus diberikan kasih sayang. Itu yang beliau inginkan. Beliau tidak mau dirindukan, tidak mau didahulukan, lebih mementingkan sesuatu perkara tentang beliau ketimbang orang tuanya sendiri. Karena sejatinya beliau juga sangat paham tentang bagaimana rasanya mendahulukan Tuhan ketimbang mendahulukan Tuhan yang gaib ketimbang Tuhan yang nyata. Beliau bertahun-tahun agar bisa terlepas dari yang namanya kecintaan terhadap dunia. Bahkan ujian terberat beliau, salah satu ujian terberat adalah orang tua. Makanya itu beliau tidak mau kita sampai durhaka terhadap orang tua, karena beliau sangat paham dampak dari sebuah perbuatan yang menyakiti orang tua. Beliau tidak mau itu terjadi terhadap kita, umat akhir zaman yang beliau sangat sayangi, yang beliau sangat kagumi terhadap keyakinan umat di akhir zaman ini. Tanpa bertemu, tapi sudah meyakini, sudah mendoakan, sudah memberikan sebuah kekuatan terhadap beliau untuk terus melanjutkan perjuangan tanpa takut terhadap sesuatu yang akan menyakitkan beliau, akan beliau hadapi. Itu semua karena keyakinan kita terhadap sosok beliau dan doa-doa kita yang membuat beliau mempunyai energi kasih sayang dari alam semesta yang menyelimuti beliau. Silahkan dipikirkan setelah kalian mendengarkan tentang pesan beliau. Silahkan dipikirkan dan silahkan difahami dengan cara melakukan apa yang telah kalian dapatkan. Karena sebuah pengetahuan tidak akan datang dua kali, dan sebuah pemahaman
tidak sama dengan pemahaman yang lain. Jadi berbaktilah kalian dengan versi diri kalian sendiri. Jika orang tuanya telah meninggal, berperilakulah baik terhadap alam semesta, karena perilaku baik kita itu adalah wujud dari bakti terhadap orang tua. Doakan mereka. Doa yang paling baik adalah dengan cara kesadaran kita bertuhan. Itu adalah doa paling baik untuk orang tua kita. Semoga bermanfaat dan semoga dalam isi dalam video ini bisa tersebar luas pada para masyarakat di luar sana. Sejatinya kita ini hanyalah sebuah raga yang berusaha untuk memberi manfaat terhadap sesama, bagaimanapun caranya. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian ketahui, nilainya tergantung kalian. Saya hanya menyampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan sebuah pengetahuan yang sangat kita butuhkan, yang bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam pelaku zaman. Rahayu, rahayu, rahayu.